Ya. Yang berikutnya, mengapa Tuhan Yesus itu mau menjumpai orang yang terpuruk dan terbuang? Kalau kita baca di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 2, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Itu. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kenapa sih Tuhan itu kok mau menjumpai orang yang terpuruk dan terbuang? Karena Yesus itu peduli. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita terpuruk, siapakah orang yang mau datang pada kita? Adakah orang yang mau memperhatikan kita? Saudarakah mau memperhatikan kita? Apalagi kalau kita dalam tingkat ekonomi benar-benar di bawah. Orang yang maaf kata, itu tingkat ekonominya kalau dibilang maaf Bapak Ibu, dibilang kere, ya, itu seperti harimau. Ditakuti banyak orang. Ayo sekarang kalau orang itu memang dalam kondisi ekonominya itu betul-betul terpukul, datang ke rumah seseorang, seringkali apa? Omong ndak ono, ditutup. Seperti kita itu ketakutan ketemu sama harimau. Benar apa benar? Nah seperti itu. Tapi Yesus ketika dia tahu bahwa ada orang yang diabaikan orang, yang dalam arti orang itu tidak mau memberikan perhatian sama sekali, Yesus mau datang. Yesus peduli kepada orang-orang seperti itu. Alasannya apa? Karena Bapa itu tidak menghendaki seorang pun yang terhilang. Kalau Bapak baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-14. Bapa itu loh, tidak menginginkan seorang pun itu terhilang. Biarpun orang itu sudah dipandang hina sama orang mengatakan, sudah lebih baik orang kau mati aja lah, daripada engkau jadi sampah masyarakat. Untuk apa orang seperti itu hidup itu? Untuk apa orang seperti itu kita harus ngopeni, membuat masalah aja. Tapi bagi Yesus, orang itu bukan menjadi masalah. Karena Yesus peduli sama orang-orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan terpuruk, jangan andalkan manusia, tapi biarlah kita datang kepada Yesus. Satu hal, bahwa Yesus tidak pernah memandang hina orang yang datang dengan cucuran air mata. Amin. Seperti itu. Ini loh Tuhan Yesus. Ketika kita datang dengan cucuran air mata, setiap tetes air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Itu Bapak kita di surga. Dan dia tidak pernah mengatakan apa, lapo kon rene, lagi butuh ambek aku ya. Rono, aku gak butuh ambek kamu. Tidak pernah Yesus mengatakan seperti itu dan tidak pernah lakukan. Dan yang dia lakukan apa? Ketika engkau datang dengan hati yang remuk, Tuhan Yesus rangkul. Itulah Tuhan kita yang penuh dengan kasih.